Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Permukiman dan Infrastruktur akan mempresentasikan tugas kami mengenai review dokumen Kabupaten Pesisir Barat dengan dosen pengampu Bapak Motana Karisma Kadri, STMT. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nanda Indana Zulfa dengan NIM 08191049. Saya sendiri Irfisya Alifa 08201035. Lalu ada Jonathan Manihuruk 08201038, Miranda Eka Putri 08201051, Novita Sandra 08201065, dan Zahra Aulia Fitri 08201091. Next. Selanjutnya adalah outline pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua gambaran umum, yang ketiga review kesesuaian muatan, yang keempat analisis penyempurnaan dokumen, yang kelima penutup. Kemudian ada pendahuluan, next. Berdasarkan UU 023 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh pemerintah kota atau kabupaten. Dinamika perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir Barat membawa dampak terjadinya pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang dari kawasan yang bercirikan perdesaan ke kawasan yang bercirikan perkotaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, penyusunan RP3KP ini diharapkan dapat mewujudkan dokumen RP3KP yang terpadu dan dapat mengkoordinasi secara lintas sektoral pada daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota mendukung program kegiatan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kesesuaian antara dokumen rencana pembangunan dan kawasan permukiman dengan pedoman yang digunakan dalam penyusunan dokumen tersebut. Yang kedua, bagaimana potensi serta permasalahan mengenai pengembangan dan pengembangan perumahan dan pemukiman pada dokumen RP3KP di Kabupaten Pesisir Barat. Yang ketiga, bagaimana analisa baru yang terdapat pada dokumen perencanaan dan infrastruktur berdasarkan data dan kondisi sebenarnya. Yang keempat, bagaimana analisa konstelasi terhadap pendahuluan, data analisa, serta muatan rencana pada dokumen RP3KP di Kabupaten Pesisir Barat. Adapun di dapat tujuan, yaitu pertama, mengidentifikasi adanya potensi serta permasalahan tentang pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman pada dokumen R3KP di Kabupaten Pesisir Barat. Yang kedua, mengidentifikasi kesesuaian antara dokumen R3KP dengan pedoman yang digunakan dalam penyusunan dokumen tersebut. Yang ketiga, mengenai analisa konstelasi terhadap pendahuluan, data analisa, dan muatan rencana pada dokumen RP3KP di Kabupaten Pesisir Barat. Dan yang terakhir, melakukan penyusunan analisa baru yang belum terdapat pada dokumen perencanaan dan infrastruktur berdasarkan data dan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, adapun ruang lingkup wilayah, secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara ada Kecamatan Lubak Semunung, Kecamatan Balik Bukit, Kecamatan Batu Berak, Kecamatan Suwoh, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan Bandar Negeri Kecamatan Naningan, Kabupaten Tenggamus, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering, Hulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada sebelah timur, Kecamatan Pematang Sawah, Kecamatan Semangka, Kabupaten Tenggamus. Sebelah selatan, Samudra Hindia. Sebelah barat, Kecamatan Nasar, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Next. Berikut adalah peta dari ruang lingkup wilayah pada lokasi studi kami. Next. selanjutnya ada gambaran umum wilayah. Secara administratif, luas Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu dari bagian wilayah Provinsi Lampung yang terletak di antara 4,40 menit, 0 detik, sampai 60 menit, 0 detik lintas selatan, dan 103 menit, 0 detik, sampai 104,50 detik bujur timur. Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas wilayah 2.907,23 km persegi dengan ibu kota di Krui, Pesisir Barat yang memiliki luas kurang lebih 2.889,88 km persegi atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Dan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 pekun atau desa dan 2 kelurahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
Provinsi Lampung yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan dan kepadatan penduduknya, Kecamatan Krui Selatan merupakan kecamatan yang paling padat dengan kepadatan 10.554 jiwa, diikuti Kecamatan Waikrui 9.536 jiwa, dan Kecamatan Pesisir Tengah berjumlah 18.399 jiwa. Ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling padat sebaran penduduknya. Adapun kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling sedikit ialah Kecamatan Pulau Pisang dengan jumlah populasi 30,70 km persegi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ini adalah peta dari gambaran wilayah pada lokasi studi kami. Next, baik untuk gambaran umum permasalahan, perumahan kumuh masih merupakan salah satu hal suburusan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Hingga tahun 2019, jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 0,6% dari keseluruhan luas wilayah. Beberapa upaya dan usaha dari pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah kawasan dan rumah kumuh terus digalakan. Intervensi program lintas sektoral diharapkan mampu menekan angka ini. Hingga pada tahun 2019, Kecamatan Bengkunat merupakan daerah yang paling banyak memiliki presentasi jumlah rumah tidak layak huni sebesar 55,10% dengan jumlah rumah 2.209 unit. Berikutnya Kecamatan Ngambur dengan presentasi sebesar 34,20% dengan jumlah 1.663 unit, dan Kecamatan Pesisir Selatan dengan 25,37% atau sebanyak 1.020 unit rumah tidak layak huni. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat gambaran umum potensi di mana ada 11 kecamatan. Yang pertama ada Kecamatan Lemong dengan potensi pada kawasan ini merupakan kawasan tradisional atau bersejarah dan kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Lemong dapat dilakukan dengan memaksimalkan lahan yang luas. Kemudian pada Kecamatan Pesisir Utara, kecamatan ini berpotensi sebagai permukiman perdesaan dikarenakan kawasan ini mempunyai arahan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, terdapat Kecamatan Karya Panggawa, di mana kecamatan ini dapat diperuntukkan sebagai permukiman dikarenakan kecamatan ini bersifat agraris yang kegiatan ekonominya didominasi oleh kegiatan sektor pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, Kecamatan Waikrui, di mana potensinya termasuk dalam rencana kawasan permukiman perkotaan dikarenakan pemanfaatan lahannya digunakan untuk industri. Yang selanjutnya, Kecamatan Pesisir Tengah, di mana merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan budaya, perikanan, pariwisata, dan adanya aktivitas utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang selanjutnya, terdapat Kecamatan Krui Selatan, di mana kawasan permukiman pada Kecamatan Krui Selatan yaitu memiliki kepadatan penduduk tertinggi mencapai 291,97 jiwa per kilometer persegi, di mana wilayah ini merupakan wilayah datar yang cocok untuk wilayah permukiman. Yang selanjutnya terdapat Kecamatan Pesisir Selatan, di mana akan dilakukan pengembangan kawasan permukiman disebabkan lokasi ini memiliki fungsi dan peran yang strategis dan memiliki ciri perdesaan baik sudah terbangun maupun kawasan siap bangun. Selanjutnya ada Kecamatan Ngamburi, di mana potensi ini yang ada pada kecamatan ini menghubungkan jalur-jalur pusat pertumbuhan desa. Yang selanjutnya Kecamatan Ngaras, di mana kawasan permukiman di sekitar sempadan sungai, di mana telah diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi untuk sungai di kawasan permukiman. Selanjutnya terdapat Kecamatan Bangkunat, di mana memiliki jumlah populasi paling rendah yaitu 25,43 jiwa kilometer persegi. Pada kawasan ini juga tidak rawan bencana. Dan yang terakhir terdapat Kecamatan Pulau Pisang, di mana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Pulau Pisang dilakukan melalui pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut. Selanjutnya ada review kesesuaian muatan next. Yang pertama dari review kesesuaian muatan ini ada melalui 3 tabel. Yang pertama ada muatan dalam dokumen, kemudian kesesuaian atau tidak kesesuaian dari dokumen tersebut, dan yang terakhir ada keterangan. Yang pertama berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat terdapat 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tahapan persiapan, kemudian tahap rencana, kemudian yang ketiga ada tahap kelembagaan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat, kemudian RPJM RP3KP Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan sesuai dengan keterangan pada penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan dokumen pedoman Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014, karena sudah terdapat tiga tahapan susunan RP3KP, yaitu dimulai dari tahap persiapan, tahap penyusunan, dan tahap rencana, kemudian dan yang terakhir ada tahap regulasi. Kemudian berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari buku data dan analisis serta buku rencana. Hal ini dinyatakan sesuai karena mempunyai
keterangan pada penyusunan ini, dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 karena terdiri dari buku dan analisis serta buku rencana. Setelah itu, berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat pada tahap persiapan kegiatan meliputi mobilisasi tenaga ahli, penyusunan rencana dan metodologi, kemudian penyusunan kajian atau review kebijakan penataan perumahan dan permukiman dengan pernyataan tidak sesuai karena pada dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat tidak menjelaskan mengenai proses persiapan yang meliputi penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh SKPD yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman, pembentukan Pokja PKP dan penetapan Pokja PKP. Dan yang terakhir ada dekonsolidasi Pokja PKP. Setelah itu, berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat pada tahap persiapan tidak menjelaskan secara lengkap, sehingga pada tahap ini tersebut hanya mencantumkan terkait penyusunan metodologi yang digunakan dan rencana pelaksanaan penyusunan RP3KP dengan pernyataan tidak sesuai, karena pada dokumen RP3KP Kabupaten ini tidak memuat penjelasan secara lengkap mengenai persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, menghasilkan sekurang-kurangnya ada satu kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, kemudian surat keputusan pembentukan Pokja PKP, setelah itu metodologi pelaksanaan pekerjaan yang pelaksanaan akan digunakan, kemudian rencana kerja pelaksanaan penyusunan RP3KP, identifikasi data primer dan data sekunder, perangkat survei dan data primer dan data sekunder, dan yang terakhir ada pembagian tugas. Setelah itu, berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat pada tahap penyusunan rencana melalui 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pendataan melalui survei, kemudian tahap pengelolaan data, tahap penyusunan naskah akademis RP3KP, tahap perumusan RP3KP dengan keterangan kurang sesuai karena pada dokumen ini tidak membuat penjelasan secara lengkap mengenai tahapan penyusunan rencana mulai dari pendataan, analisis, dan perumusan yang akan tetapi hanya disebutkan. Pada penyusunan RP3KP, Kabupaten Pesisir Barat melibatkan masyarakat melalui pengisian kuesioner dan wawancara dengan pernyataan kurang sesuai karena pada Kabupaten Pesisir Barat memiliki penyusunan rencana dengan melibatkan masyarakat yang masih kurang yaitu pada media informasi. Next. Setelah itu, kegiatan forum publik melalui FGD sehingga pada penyusunan RP3KP melibatkan beberapa pihak dengan keterangan tersebut kurang sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Pada penyusunan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder dengan pernyataan sesuai karena pada pedoman dokumen RP3KP sudah sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 karena pendataan yang telah dilakukan untuk pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder. Berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat dilakukan pengumpulan data primer melalui kondisi fisik, kondisi perumahan dan permukiman, kondisi sarana dan prasarana, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kelembagaan dengan pernyataan tidak sesuai. Karena pada dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat ada data primer yang dikumpulkan sebagian besar telah sesuai dengan pedoman pada pasal 17 ayat 2, tetapi dalam dokumen ini belum terdapat dan terkait sebaran rumah, perumahan, dan permukiman, sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan sebaran perumahan tradisional. Berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat dilakukan pengumpulan data serta peta-peta yang didapatkan melalui tinjauan RT/RW dan RPJP dan RPJM Kabupaten Pesisir Barat dengan pernyataan kurang sesuai karena pada dokumen ini sebagian besar data sekunder yang diperoleh telah sesuai dengan pedoman pada pasal 17 ayat 3, tetapi belum terdapat dalam dokumen RT/RW yang meliputi peta penggunaan lahan existing, peta identifikasi potensi sumber daya alam. Next. Berdasarkan dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat terdapat analisis perumahan permukiman pesisir barat yang pertama ada analisis implikasi, analisis karakteristik, analisis daya dukung, analisis sistem pusat-pusat pelayanan, analisis kebutuhan prasarana, analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah, analisis kebutuhan tanah, analisis arah pengembangan, serta analisis kebutuhan kelembagaan dengan keterangan kurang sesuai, karena pada dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat tidak terdapat analisis secara lengkap sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014. Berdasarkan RP3KP Kabupaten Pesisir Barat terdapat 4 profil dan permukiman Kabupaten Pesisir Barat yang terbagi menjadi 4.
dengan keterangan sesuai. Berdasarkan dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat terdapat rencana dan konsep penataan perumahan dan permukiman Kabupaten Pesisir Barat dengan keterangan sesuai karena pada penyusunan dokumen RP3KP Pesisir Barat sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 karena dalam buku dan data analisa sudah terdapat rencana dan konsep penataan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian pada RP3KP Kabupaten Pesisir Barat sudah konsepnya telah dijelaskan kebijakan serta mencantumkan visi misi tujuan serta strategi yang pembangunan perumahan dan permukiman dengan keterangan sudah sesuai. Next. Dan yang terakhir, pada dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat pada penyusunan konsepnya telah memperhatikan beberapa aspek yang harus diperhatikan, mulai dari persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologi, hingga lembaga yang mengkoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan pernyataan sudah sesuai, karena pada penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 karena dijelaskan pada penyusunan konsepnya telah memperhatikan beberapa aspek yang harus diperhatikan mulai dari persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologi hingga lembaga yang mengkoordinasikan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam review kesesuaian konstelasi, di mana kesesuaian konstelasi ini menunjukkan keterkaitan atau hubungan antara isu, metode, data, dan analisis, serta rencana yang dimuat dalam dokumen RP3KP Kabupaten Pesisir Barat, di mana dalam Kabupaten Pesisir Barat ini terdapat 7 isu. Yang pertama yaitu backlog perumahan, dapat dilihat metode data analisis serta rencananya sudah cukup sesuai. Kemudian next, lalu isu yang kedua yaitu terdapat permukiman yang hampir kumuh serta rumah tidak layak huni atau RTLH. Dapat dilihat juga bahwa metode data analisis serta rencana yang dimuat dalam dokumen RP3KP ini sudah cukup sesuai. Namun dalam isu permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni ini masih belum digambarkan secara mendetail. Seperti misalnya masih ada kekurangan dalam peta persebaran permukiman sehingga lokasi persis terkait permukiman kumuh atau rumah yang tidak layak huni tidak diketahui secara gambaran besarnya. Kemudian next. Kemudian ada isu prasarana jalan yang belum merata, di mana dalam isu yang ini juga sudah cukup sesuai antara metode, data, analisis, serta rencananya. Kemudian next. Kemudian terdapat isu akses air minum yang aman dan layak, di mana dapat dilihat metode, data, serta analisis, dan rencananya juga cukup sesuai. Next. Kemudian terdapat isu pengelolaan air limbah. Ini juga antara metode, data, analisis, dan rencananya sudah cukup sesuai. Next. Kemudian dalam isu jaringan persampahan yang kurang optimal, dari metode, data, analisis, dan rencananya sudah cukup sesuai, namun masih terdapat kekurangan data seperti pada permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni tadi, masih terdapat kekurangan peta persebaran jaringan persampahan sehingga tidak diketahui di mana lokasi persis jaringan persampahan yang kurang optimal. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat isu tingkat kerawanan bencana yang tinggi serta wilayah yang belum terjangkau proteksi kebakaran, di mana metode yang digunakan yaitu ada analisis deskriptif dan analisis proyeksi. Kemudian dapat dilihat data-datanya sudah cukup sesuai dan lengkap dengan terkait isu yang diangkat, lalu ada analisis dan rencana sudah cukup sesuai. Next. Adapun identifikasi permasalahan perumahan dan permukiman, yang pertama ialah kekurangan rumah atau backlog. Yang kedua, rendahnya kualitas perumahan. Ketiga, urbanisme pasar perumahan. Yang keempat, urbanisasi dan mekanisme pasar perumahan yang tak terkendali. Yang keempat, permukiman kumuh meningkat. Yang kelima, lamanya sistem penyelenggaraan PKP. Yang keenam, keterbatasan akses masyarakat pembangunan PKP. Yang ketujuh, lamanya jaminan kepastian pemukim atau secure tenure. Yang kedelapan, belum optimalnya data dasar PKP. Yang kesembilan, penyalahgunaan politik lahan. Yang kesepuluh, konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah supply rumah terhambat. Next. Selanjutnya ada lokasi PKP rumah yang
lokasi PKP kumuh yang perlu dilakukan pemugaran atau peremajaan atau permukiman kembali. Berdasarkan kepadatan penduduk dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP, Kabupaten Lampung Barat, daerah induk dapat diketahui tingkat kekumuhan dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat berada di Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pulau Pisang, Ngambur, Bangkunat. 6 dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam kategori kumuh ringan dan sisanya kategori tidak kumuh. Next. Selanjutnya ada rumah yang memerlukan peningkatan kualitas. Permukiman ini merupakan permukiman legal, namun secara fisik, sosial, dan budaya kurang memperdulikan lingkungan tempat tinggalnya, atau dapat dikatakan kesadaran masyarakat di permukiman tersebut terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Hal yang dapat dilakukan untuk permukiman kumuh atau slums, yaitu dengan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan untuk kawasan kumuh atau slums, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan penataan atau participatory planning sejak awal. Selain itu, dengan penyediaan sarana dan prasarana atau P3KT dan PKL, serta adanya pembuatan ruang terbuka hijau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pesisir Barat. Tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2021 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat menuju Lampung Berjaya. Dan tema pembangunan nasional tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan reformasi sosial. Berdasarkan pada masing-masing rumusan tema pembangunan pada tahun 2021 tersebut, dapat dilihat bahwa rumusan tema pembangunan Kabupaten Pesisir Barat tersebut telah sejalan dengan RPJMN tahun 2005 sampai 2025. RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016 sampai 2021, RKP tahun 2021 dan RKPD Provinsi Lampung tahun 2021 dengan titik berat pembangunan ada pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. Tema yang ditetapkan juga telah disusun dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah dan pelayanan publik masyarakat. Next. Kemudian ada kebijakan tata ruang nasional terhadap perumahan dan permukiman Kabupaten Pesisir Barat. RT/RW Kabupaten Pesisir Barat mengatur mengenai peruntukan kawasan budidaya, khususnya budidaya peruntukan permukiman. Peruntukan budidaya permukiman pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat membentuk pola ribun atau pita. Pola ribun terbentuk dikarenakan pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat berupa perbukitan. Namun, pada perluasan ke samping terkendala oleh kondisi fisik seperti kemiringan lereng yang rawan longsor. Selain wilayah perkotaan, terdapat pula wilayah pedesaan dengan ciri permukiman pedesaan adalah berupa bangunan rumah tradisional, umumnya berkondisi semi permanen, KDB rendah, MCK di luar rumah, dan sebagian besar menggunakan sumur air tanah sebagai sumber air minum dan belum mendapatkan aliran listrik. Next. Kebijakan rencana pembangunan provinsi terhadap perumahan dan permukiman Kabupaten Pesisir Barat. Yang pertama ada pembangunan bidang perumahan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman terdiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan, pengembangan sarana prasarana kawasan tinggal, pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut di Pulau Pisang, Kecamatan Pulau Pisang, dan Pulau Batu Kecil Betua, Kecamatan Bangkunan. Dan yang terakhir, revitalisasi kawasan tradisional atau bersejarah, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di Kecamatan Pesisir Utara dan Kecamatan Lembang. Next. Yang kedua, ada pembangunan yang tersebar di kawasan perkotaan Krui dan ibu kota kecamatan lainnya yang dilakukan melalui percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan KPR RSH bersubsidi, kemudian ada penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan. Kemudian ada revitalisasi kawasan tradisional atau etnis atau bersejarah. Kemudian ada pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan seperti Kota Jawa dan Kuripan. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, terdapat analisis kemampuan keuangan daerah. Yang pertama ada analisis penerimaan daerah. Terdapat
anggaran pendapatan daerah pada tahun 2014 sebesar 323 miliar dan tahun 2017 sebesar 805 miliar. Kemudian terdapat belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2017 sebesar 463 miliar. Kemudian terdapat belanja daerah Kabupaten Pesisir yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, di mana belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar 202 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 360 miliar. Kemudian terdapat belanja langsung di mana pada tahun 2014 sebesar 121 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 463 miliar. Berikut merupakan analisis alokasi pendanaan pada tahun 2014, di mana berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat realisasi belanja daerah dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada belanja langsung sebesar 106,36%, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 74,70%. Selanjutnya adalah analisis perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan pengembangan dan pembangunan kembali, yang memuat diantaranya yang pertama pembangunan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, peningkatan kualitas perumahan, keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan, keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan, rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian, rencana peningkatan keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum lingkungan hunian, dan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. Next. Yang pertama, pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2018, dijelaskan bahwa pembangunan rumah dilakukan dengan pengembangan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan, serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Pembangunan untuk peningkatan kualitas perumahan dilakukan dengan penanganan dan pencegahan terhadap perumahan dan permukiman kumuh serta penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan perumahan skala besar oleh badan hukum yang mewujudkan hunian berimbang terkecuali badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum. Pembangunan perumahan yang masih dalam tahap proses dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi persyaratan, yaitu yang pertama status kepemilikan tanah, yang kedua hal yang diperjanjikan, yang ketiga kepemilikan izin mendirikan bangunan induk, yang keempat ketersediaan prasarana sarana dan utilitas umum, dan yang kelima keterbangunan perumahan paling sedikit 20%. Lalu untuk pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rancangan dan perizinan. Kemudian harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi persyaratan, yaitu kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah, keterpaduan antara prasarana sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian, serta ketentuan teknis pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum. Next. Selanjutnya, peningkatan kualitas perumahan. Peningkatan kualitas perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau setiap orang. Peningkatan kualitas perumahan dilakukan terhadap penurunan kualitas rumah, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Peningkatan kualitas perumahan ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Yang selanjutnya, keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan bertujuan untuk mengendalikan lingkungan hunian dalam kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya. Yang kedua, mengembangkan lingkungan hunian dalam kawasan perkotaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif, efisien, sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan kawasan perkotaan merupakan upaya mengembangkan kawasan perkotaan yang menjadi dua bagian wilayah kabupaten atau mencakup dua wilayah atau lebih wilayah kabupaten kota pada satu wilayah atau lebih wilayah provinsi. Lalu keterkaitan pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan
pengembangan kawasan perkotaan dilakukan dengan perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategis dari rencana tata ruang kawasan perkotaan, lalu perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang mendukung sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan perkotaan, lalu perencanaan lingkungan hunian perkotaan yang sesuai dengan pola ruang kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kemudian pengembangan lingkungan hunian perkotaan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan berupa indikasi program utama yang bersifat interdependen antar wilayah administratif dan pengendalian pengembangan lingkungan hunian perkotaan sesuai dengan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Next. Selanjutnya, keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian pedesaan dan pengembangan kawasan pedesaan. Pengembangan kawasan perdesaan ini bertujuan untuk mengendalikan lingkungan hunian dalam kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang kawasan perdesaan agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya melalui mengembangkan lingkungan hunian dalam kawasan perdesaan sebagai pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya pada kawasan budidaya lain secara efektif dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lalu, selanjutnya, pengembangan lingkungan hunian perdesaan merupakan upaya mengembangkan lingkungan hunian sebagai bagian dari kawasan perdesaan yang mendukung kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan kawasan perdesaan merupakan upaya pengembangan kawasan pedesaan yang menjadi bagian wilayah kabupaten atau mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi. Next. Selanjutnya adalah rencana peningkatan pelayanan lingkungan hunian. Rencana peningkatan layanan lingkungan hunian merupakan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan lingkungan hunian yang didasarkan pada perhitungan standar teknis perencanaan lingkungan. Prinsip peningkatan layanan adalah adanya masyarakat yang belum terlayani terhadap hak-hak dasar, baik itu prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selanjutnya, rencana peningkatan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam lingkungan hunian di tiap kawasan permukiman yang ada, maka berdasarkan hasil kajian, baik itu empiris dan kebijakan, memperlihatkan bahwa beberapa PSU seperti jalan lingkungan, akses air minum bersih, akses sanitasi, terutama zaman keluarga dengan tangki septik aman, persampahan, dan drainase di beberapa lingkungan hunian perkotaan diperlukan peningkatan agar keterpaduan dapat terwujud. Next. Selanjutnya adalah rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. Yang pertama, pencegahan pengawasan pengendalian yang terdiri dari kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Yang kedua, peningkatan kualitas yang terdiri dari pemugaran, perbaikan, pembangunan kembali, dan menjadi permukiman layak huni. Yang kedua, peremajaan, mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar. Yang ketiga, permukiman kembali dengan pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana, serta dapat menimbulkan bahaya. Lalu ada pola-pola penanganan kegiatan peningkatan kualitas tersebut diatur dengan ketentuan. Yang pertama, dalam hal lokasi harus memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal. Maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan. Dalam hal lokasi memiliki status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan permukiman kembali. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan. Yang selanjutnya, dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganannya adalah pemugaran. Dan dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali. Pemugaran yang dilakukan pada lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur dilakukan sesuai dengan indikator kekumuhannya. Beberapa kriteria yang harus ditangani meliputi keteraturan bangunan hunian, kepadatan bangunan hunian, kelayakan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum,
pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, serta pengamanan bahaya kebakaran. Next. Selanjutnya adalah penutup. Next. Kesimpulan yaitu yang pertama, Kabupaten Pesisir Barat memiliki banyak potensi yang tersebar di seluruh kecamatan di dalamnya. Di antaranya adalah kawasan tradisional atau bersejarah dan pariwisata yang terdapat di Kecamatan Lemong, Kecamatan Karya Penggawa, dan Pesisir Utara yang memiliki kelebihan di sektor pertanian dan beberapa potensi lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan permasalahan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat adalah permasalahan permukiman kumuh dengan luasan wilayah kumuh secara total Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 1.750,90 hektar. Yang kedua, kesesuaian dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman RP3KP dengan pedoman penyusunan sebagian besar sudah sesuai. Namun terdapat beberapa ketidaksesuaian seperti pada penjelasan proses persiapan dan data terkait persebaran rumah. Dan juga ada kekurangsesuaian seperti pada penjelasan tahapan penyusunan rencana, peta existing, dan beberapa analisis lainnya. Next. Yang ketiga adalah konstelasi antara pendahuluan, data analisa, dan muatan rencana pada dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman RP3KP, Kabupaten Pesisir Barat, sudah cukup saling terkait satu sama lain dengan isu, metode, data, analisis, serta rencana. Namun terdapat kekurangan data yang lebih mendetail seperti peta persebaran permukiman untuk mengetahui di mana lokasi wilayah permukiman yang terdapat backlog, permukiman kumuh, dan RTLH atau rumah tidak layak huni. Yang keempat, analisis yang termasuk dalam penyempurnaan dokumen adalah analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, lokasi PKP kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau permukiman kembali, serta rumah yang memerlukan peningkatan kualitas. Selanjutnya, analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang nasional dan daerah provinsi terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pesisir Barat yang berisikan kebijakan tata ruang nasional terhadap perumahan dan permukiman Kabupaten Pesisir Barat dan kebijakan rencana pembangunan provinsi terhadap perumahan dan permukiman Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya ada analisis kemampuan keuangan daerah yang berisikan analisis penerimaan daerah dan analisis alokasi pendanaan. Dan yang terakhir, analisis perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan atau lingkungan hunian perdesaan melalui pengembangan dan pembangunan kembali. Next. Selanjutnya ada lesson learned. Kajian terhadap dokumen perencanaan perlu dilakukan agar dapat mengetahui kesesuaiannya terhadap pedoman penyusunan yang telah ditetapkan. Melakukan kajian pada dokumen perencanaan ini juga untuk mengetahui apakah dokumen perencanaan tersebut masih cocok dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena dengan adanya permasalahan baru yang muncul dapat membuat dokumen rencana tidak lagi relevan dengan kondisi sebenarnya. Jika ada permasalahan baru yang belum terdapat teratasi dalam dokumen perencanaan tersebut, maka dibutuhkan peninjauan konsep penyelesaian permasalahan tersebut. Next. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.